Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 6, kata kunci renungan pada malam ini adalah membentuk diri kita, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya.
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tertulis di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah pendisiplinan Allah dirancang untuk menjadikan kita serupa dengan putranya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, ketika suami saya masih kecil, ibunya terkadang memarahi dan menghukumnya karena ia tidak taat. Suatu kali ketika sedang dimarahi, ia memohon kepada ibunya, ibu seharusnya memperlakukan anak ibu dengan baik. Ucapan ini menyentuh hati ibunya yang lembut, tetapi karena mengasihi anaknya, sang ibu tetap menghukum dan mendidiknya. Bertahun-tahun kemudian, sebagai seorang misionaris, Bill sangat bersyukur atas keteguhan kasih ibunya yang telah membentuk dirinya seperti sekarang. Allah pun menghukum dan mendidik anak-anaknya yang berbuat salah. Dia dapat melakukannya secara langsung, 1 Korintus 11 ayat 29-32, atau melalui kesukaran hidup untuk meluluhkan, membentuk, dan menjadikan kita semakin menyerupai Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 6, kita percaya bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tentu saja hajaran dari Allah rasanya tidak enak, bahkan kadang-kadang kita berpikir bahwa hajaran itu menghancurkan kita. Tetapi hajaran Allah merupakan hal penting yang dapat menyelamatkan kita dari kehancuran akibat cara hidup kita yang egois dan keras kepala. Meskipun tidak menyukai pendisiplinan Allah, dikatakan bahwa didikan itu akan melatih kita untuk hidup benar dan kudus. Daripada menolak perbaikan yang diberikan Allah, kita dapat berserah kepadanya, percaya bahwa Dia ingin rohani kita bertumbuh. Bagaimanapun keadaan kita, Allah sangat memahami kesulitan yang kita hadapi dan bekerja dengan penuh kuasa demi kebaikan kita. Kasih-Nya yang teguh sedang membentuk kita. Rema hari ini adalah berasal dari Ibrani 12 ayat 5 dan 6 dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Sejak zaman purbakala, kegelapan adalah hal yang tidak disukai bahkan ditakuti banyak orang. Namun, berada dalam kegelapan tidak melulu berarti buruk. Misalnya seperti yang terjadi kepada Saulus. Ia adalah seorang penentang keras Kristus. Bahkan ia menganiaya semua orang yang menjadi pengikut Yesus. Namun, dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus menampakkan diri kepada Saulus melalui cahaya terang dari langit yang mengelilingi Saulus, dan seketika itu juga, ia kehilangan penglihatannya. Selama 3 hari, Saulus hanya bisa melihat kegelapan. Dalam kegelapan itulah, Saulus justru mengenal Yesus. Ia membuka hati bagi Yesus. Bahkan, ia menjadi pengikut Yesus yang radikal dan menjadi rasul yang giat memberitakan Injil di berbagai daerah. Ya, Tuhan punya tujuan dalam setiap kegelapan yang Dia izinkan datang di hidup kita.
Salah satunya agar hati kita yang keras bisa melunak dan akhirnya terbuka untuk Tuhan. Karena ada kalanya, hanya ketika kita mengalami kegelapan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa, kita akan datang seutuhnya kepada Tuhan serta berdoa meminta pertolongannya. Saat itulah, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya, ketika kita sedang menghadapi kegelapan, mari kita datang kepada Tuhan supaya kita tahu visi ilahinya di dalam hidup kita. Ketika kegelapan besar datang di hidup kita, percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan mujizat yang besar pula dalam hidup kita. Di balik kegelapan kita akan menemukan harta, dan di balik kegelapan kita akan dibawanya menuju kemuliaan. Renungkanlah, dalam kegelapan justru kita bisa mengalami dan merasakan Tuhan. 1. Menurut Anda, mengapa Tuhan juga bekerja dalam kegelapan? 2. Apa yang dapat Anda pelajari ketika berada dalam kegelapan? 3. Apakah yang Anda lakukan ketika melihat teman Anda dan keluarga Anda sedang mengalami kegelapan? Doa untuk hari ini. Tuhan, terima kasih atas anugerah dan firman-Mu. Ajarilah kami untuk semakin peka dengan tuntunan-Mu, sebab kami percaya dari kegelapan Engkau akan membawa kami kepada terang-Mu, supaya kami dapat mengerti visi-visi-Mu, sehingga akan ada kesaksian-kesaksian yang ajaib dan lebih banyak orang lagi yang mengalami Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Silahkan subscribe akun YouTube kami, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.